satu lagi pekerjaan bocor freon pada bagian pipa dorong. Nah, keluar oli dari sini menyebabkan freonnya habis. Bekas aqua 2 pintu. Bunga esnya cuma di bagian atas. Ini dia, seperti teman-teman lihat, sehingga tidak jadi es. Mesin pun sangat panas sekali. Nah, kebocorannya terjadi di area ini. Nanti kita las ulang, lalu kita isi freon. Di bagian filter ini juga kita ganti, gosong-gosong seperti ini akibat korosi. Oke, sekarang kita lakukan pengelasan pada yang rembes-rembes tadi di bagian ini dan di belakang. Kebocoran ini sering terjadi pada kulkas model baru seperti ini. Kalau di daerahnya yang dekat-dekat comberan, oke, di bagian sini kita lakukan pengelasan rembes tadi. Usahakan dalam pengelasan menggunakan flux supaya perak menempel dengan kuat, sehingga tidak terjadi keretakan pada elasan nanti ya. Ini panaskan biar betul-betul merata dan matang. Terkadang saya suka menemukan yang elasannya mental betul, tidak jelas, dan itu bisa mengakibatkan bocor. Oke teman-teman, setelah selesai nanti kita akan pergunakan sikat kawat untuk membersihkannya ini ya, supaya bersih dari sisa-sisa flux, supaya tidak terjadi korosi, karena flux itu tajam, bisa membuat korosi. Kita pasangkan pentil pengisian. Mengapa saya menggunakan pentil? Nanti supaya mudah ya, kalau misalkan kurang dingin sedikit bisa disuntik ya, tambah biaya sedikit tidak masalah. Usahakan dalam mengelas ini supaya matang peraknya, jangan setengah-setengah, betul-betul meleleh sempurna. Setelah itu kita ganti juga filter dryernya supaya tidak terjadi mampet. Kita ganti baru saja, yang lama jangan dipakai lagi ya teman-teman. Ini aturannya dalam servis kulkas, semua harus ada SOP-nya. Kita gosok amplas dulu kapiler yang akan kita aplikasikan. Lalu kita pasangkan kapilernya pada filter, kita bersihkan terlebih dahulu.
kapiler dari kotoran-kotoran, takutnya nanti jadi kerak di dalam dan menyumbat ya. Ini demi supaya tidak adanya komplain nanti. Perhatikan lubangnya kalau kita memotong. Kalau dirasa sudah cukup terlihat lubangnya, kita masukkan secukupnya ya, jangan sampai mentok ke saringan yang dalam. Kalau mentok itu bisa bahaya, mampet juga teman-teman, bisa-bisa komplain lagi. Kita jepit dengan tang, lalu kita paskan. Kita berikan ini sebelahnya untuk kapiler pipa kuras untuk masuknya metil nanti ya. Seperti ini ya. Biasalah hari-hari dalam mengerjakan kulkas seperti ini, tidak ada yang berbeda, sama semua. Mau kulkas merek apapun ya, jenis apapun, jangan lupa mengganti filter dryer saat pengisian freon. Ada yang tidak diganti juga. Dalam mengerjakannya itu sangatlah resikonya mampet, takutnya mesin mogok. Kasihan yang punya, harga kompresor itu kan mahal. Kita las dengan teliti supaya tidak ada rembes di kemudian hari. Usahakan mengelasnya sampai lumer, jangan mental-mentul ya, apalagi yang seperti kutil-kutil, mengerikan sekali. Bisa-bisa bocor lagi, balik lagi kita. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sampai merah baru kita tempel peraknya. Oke, dirasa cukup. Kita panaskan sedikit lagi ya. Cukup ya. Nah, kita nyalakan, kita periksa. Kalau semuanya aman, nanti kita tes. Mesinnya panas sekali, soalnya dinyalakan terus keadaan kosong. Jangan lupa memasang pentil dalam. Kita kencangkan dengan tutupnya. Pemasangan pentil ini nantinya memudahkan kita bila mana dirasa kurang dingin, freonnya kurang cukup, kita bisa menyuntiknya dari sini tanpa mengelas lagi ya. Nggak usah repot-repot, cukup bawa analiser dan botol freon. Kita kencangkan. Harus dikira-kira, takutnya patah di dalam. Oke, setelah dikencangkan, kita pasangkan nanti analisernya ini ya. Kita akan lakukan pemakuman biasa standar semua pendingin. Dalam mengisi freon, kita lakukan pemakuman terlebih dahulu supaya udara-udara yang ada di dalam instalasi bersih. Jangan lupa nih pasang tonjokan pentilnya, kadang-kadang ini suka lepas ya. Kita makum-makum, tahu-tahu kok udah habis, tidak tahunya ini tonjokannya lepas, jadi ulang lagi, makan waktunya itu kan penting. Tiap waktu adalah uang. Nah,
pasangkan selang analiser pada alat hisap. Perhatikan ya, di sini posisi jarumnya. Nanti kalau sudah dinyalakan ini akan turun di minus 30 derajat. Tandanya udara sudah mulai terhisap keluar. Dan untuk pipa yang tadi yang dipasang pada filter dryer, kita akan berikan metil 1000. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja supaya tidak terjadi mampet, karena pengisian R134 ini kadang-kadang suka gampang mampet kalau tidak dikasih metil. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat di sini ya, ada garis-garis. Kita masukkan dan kita lihat dia mulai menghisap. Nah, cukup ya. Kita kasih satu garis saja. Kalau terlalu banyak nanti mengakibatkan oli pada mesin menjadi hitam. Oke, kita tutup dengan las perak. Nah, selesai. Tahap berikutnya tinggal pengaplikasian freon. Oke, sekarang kita tinggal tunggu pemakumannya. Oke, setelah pemakuman beberapa saat, ini dirasa cukup. Kita buka, kita sambungkan dengan freon 134 nya. Kita buka. Jadi kita isi ini sewaktu keadaan mesin mati ya teman-teman. Lihat ini, kita buang dulu angin yang ada di selang kuning. Masih di minus 30. Oke, kita jos. Kita isi terlebih dahulu keadaan mesin mati di 20 lebih sedikit. Lalu kita cek apakah ada kebocoran menggunakan sabun. Setelah dirasa aman, kita nyalakan mesinnya. Oke, kita nyalakan mesinnya ya. Nah, di sini mesin mulai hidup. Jarum sudah mulai turun ke bawah seperti yang teman-teman lihat. Ini kita tambahkan sedikit demi sedikit. Dan untuk bunga es yang tadi, kalau masih ada, harus kita rontokan terlebih dahulu supaya tidak vakum pada bagian pengisian. Nah, ini kita hancurkan dulu.
bisa mengganggu sirkulasi jalannya freon kalau tidak dihabiskan. Kipasnya kita matikan dan kita lihat nanti mau rata atau tidaknya. Maklumlah teman-teman, ini tidak ada kameramennya, masih solo karir. Biasanya untuk aqua ini isinya tidak terlalu banyak, terkadang hanya memakai freon 90 gram. Ini di kisaran 5 PSI. Kalau filter sudah terasa hangat, itu tandanya freon lancar. Oke, kita stop dulu di 10 PSI saja dulu, nanti dia akan vakum dengan sendirinya. Kita lihat lagi apa bunga esnya sudah mulai keluar. Nah, seperti teman-teman lihat, bagian evaporator sudah putih di bagian sini dan ini. Oke teman-teman semua, karena videonya sudah terlalu panjang, cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya di channel saya. Silahkan like, komen, dan subscribe-nya bila berkenan. Terima kasih atas kunjungannya di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.